Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amin ya rabbal alamin. Kaifa hali bibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. eh, Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang pemutus nikmat. Ibu ya. Apa itu pemutus nikmat? Kematian. Alhamdulillah Allah mudahkan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari peta perjalanan kita yang dari sejak sebelum kita belum ada, kemudian kita di alam rahim, dan kemudian kita hidup di dunia, dan kemarin kita mempelajari bagaimana cara menikmati hidup di dunia itu dengan nikmat puncak tertingginya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho. Salam serta salam kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi dan bisa bertetangga dengan Nabi. Jadi kalau bertetangga dengan cek tes, cek kalau kita bertetangga dengan lingkungan yang enak itu enak ya Ibu ya. Diajak diskusi kajian itu enak gitu kan ya. Alhamdulillah lingkungannya. Lebih-lebih nanti kalau bisa bertetangga dengan Nabi itu kenikmatannya luar biasa. Bisa tidak Ibu? Bisa, bisa, sangat bisa. Dan Allah pun menyampaikan ulaika kana rafiqa. Jadi kalau kita bisa bertangga dengan Nabi itu sebagai teman itu nanti di surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah membahas tentang peta perjalanan kita. Kita sudah menyadari kita ada dalam perjalanan itu dan kita ada di rest area, dan perlu diketahui kita tidak lama di rest area itu. Hanya 60-70 tahun. Kalau ibu ada yang lebih dari itu, berarti itu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa digunakan untuk memaksimalkan untuk beribadah, bisa digunakan untuk memaksimalkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang itu ketika hidup di dunia itu mereka tahu kalau dirinya akan mati. Tahu. Siapapun kalau kita tanya nih, kamu mau mati nggak? Kamu nanti mau mati, kamu nanti mati loh. Kamu percaya tidak? Percaya tidak dulu? Pasti percaya, pasti percaya. Iya, itu pemandangan kita setiap harinya. Maka kita lihat, pasti setiap hari itu ada orang meninggal. Bisa jadi tetangga kita, ya kan? Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi siapapun itu pasti akan mati dan dia meyakininya. Tetapi masalahnya kadang amalnya itu berbalik dengan keyakinan itu. Amalnya itu kadang berbalik dengan keyakinan itu. Kalau ditanya, kamu yakin mati nggak sih? Yakin, tapi kok nggak sholat? Ya kan? Kalau kita tanya ke orang siapapun itu ya, kamu yakin mati nggak? Tapi kok selama ini kamu nggak pernah kelihatan di masjid? Tapi kok kamu nggak pernah gitu ya? Jadi kalau ditanya itu ya pasti semua orang itu pasti yakin akan mati. Tetapi kenyataannya amal ibadahnya itu berbalik gitu.
nggak mencerminkan dia itu yakin mati. Maka terkait keyakinan kematian itu sebanding dengan amalnya. Jadi amalnya itu sebanding dengan keyakinan kematian. Makanya ketika semakin yakin akan mati, maka amal ibadahnya itu akan semakin tinggi. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau keyakinan mati itu tinggi, pasti amal ibadahnya tinggi. Itu pasti, nggak bisa tidak. Kok keyakinannya tinggi, tapi amal ibadahnya sedikit? Oh, berarti keyakinannya masih belum keyakinan 100%. Dia yakin, yakin itu ilmu yakin itu kalau ada ilmu namanya eh, ilmu itu rendah sekali. Itu namanya waham. Itu di bawah 50%. Ya. Kalau ilmu itu 50 50 ya, antara dua suatu hal 50-50 namanya syak. Syak, syin, kaf, ragu. Ragu itu berarti berapa? 50-50, 50-50. Itu syak, ragu. Nah, kalau don itu di atas 50% nih. Don itu di atas 50%. Don itu apa Ibu? Prasangka. Dia sudah keyakinannya di atas 50%. Tapi kalau sudah di atas 80%, 90% itu sudah ilmu gitu. Dia itu sudah, kalau 100% itu sudah yakin. 100% itu berarti sudah ya yakin. Tetapi tadi keyakinannya itu ada yang lemah, ada yang tinggi. Keyakinan itu ada yang lemah, ada yang tinggi. Ada yang sedikit, ada yang banyak keyakinannya itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu sering kali mengingatkan kepada kita untuk perintah untuk mengingat kematian. Dalam rangka apa? Agar keyakinannya semakin tinggi. Kita lihat di slide selanjutnya itu. Karena siapapun ditanya, kalau siapapun ditanya, kamu yakin mati? Pasti yakin. Tapi masalahnya sedikit keyakinannya itu. Maka Rasul pun menyampaikan, aksiru zikro hadimil lazzat, yakni al-maut. Aksiru, perbanyaklah kalian. Zikro hadimil lazzat. Menyebut tentang apa Ibu? Menyebut atau mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, lazat, lazid, lezat itu dari bahasa Arab ya, lezat. Apa itu pemutus kenikmatan? Itu kematian. Jadi kita diminta untuk sering kali mengingat kematian, pemutus kelezatan. Maka dengan mati itu kita akan terputus dari namanya lezat. Di antaranya kelezatan itu apa Ibu? Makan. Kalau sudah mati nggak akan bisa makan lagi, ya kan? Minum, tidur. Kalau tidur, lezat tidak Ibu? Lezat, ya kan? Bisa bangun lagi ya. Manusia butuh tidur. Apalagi pasangan itu lezat. Rumah, ya, tempat tinggal, semua itu adalah kelezatan. Ada yang pemutusnya, yaitu kematian. Apa hikmah di balik pemutus kematian itu? Ingat itu dulu. Kita nggak akan pernah menyandarkan sesuatu yang kita tinggal. Jadi kita akan memikirkan bahwasanya kita hidup di sini sementara.
Ngapain kita fokus dengan kelezatan yang sementara? Ada kelezatan yang begitu besar nantinya. Dan kita akan bersandar kepada zat yang memiliki kenikmatan yang kekal. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dibalik hikmah yang begitu banyak, maka ada kisah yang lain di situ adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, fa ayyul mu'min? Nggak kelihatan ya. Fa ayyul mu'minin akyas? Fa ayyul mu'minin akyas? Qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Jadi Ibnu Umar bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin akyas? Siapakah orang beriman itu yang paling cerdas? Ibu ya, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Rasul pun menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Jadi standar kecerdasan itu bukan karena dia bisa menghitung, ya, bukan eh, standar intelektual sebagaimana IQ-nya sekian, ya, itu bukan. Tetapi standarnya Rasul itu adalah siapakah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk kematian itu. Kenapa? Ya karena semua yang ada di dunia ini sementara. Ngapain terlalu fokus dengan kehidupan yang sementara itu? Maka kita fokus pada kehidupan yang kekal, yang abadi di akhirat Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala. Tergambar Ibu. Jadi hikmah di antara mengingat kematian itu membuat hati kita itu membuat hati itu lunak, nggak keras sih Ibu. Kalau keras, hati itu keras, itu diberi ilmu itu susah. Diajak ibadah susah. Diajak tadabbur juga susah. Karena keras. Beda dengan hatinya itu lembut, lunak. Diberi ilmu itu gampang. Diajak ibadah itu, ayo gitu ya. Diajak mengenal Allah itu gampang. Maka yang paling memudahkan untuk melunakkan hati itu adalah dengan mengingat kematian. Ingat mati. Maka ada riwayat ini ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda di atas mimbar sementara manusia berada sekeliling beliau. Rasulullah menyampaikan bagaimana itu. Ayyuhan nas istahyu minallahi haqqal haya. Ayyuhan nas, wahai orang-orang, istahyu minallah haqqal haya. Wahai orang-orang manusia semuanya. Jadi hadir kan? Rasulullah ada di mimbar, ya. Semuanya mendengarkan Rasul. Dan Rasul mengatakan, wahai manusia, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malulah kalian semua kepada Allah betul betul malu.
Maka ada seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami benar-benar merasa malu kepada Allah." Maka Rasul pun mengatakan, "Man kana ankum mustahyan fala yabitanna lailatan illa wa ajaluhu baina ainai." Barang siapa di antara kalian itu yang betul-betul malu ya kepada Allah, fala yabitanna lailatan, maka janganlah sampai ia itu bermalam pada suatu malam illa wa ajaluhu baina ainai, kecuali apa Ibu? Ajalnya itu berada di antara kedua matanya. Paham maksudnya? Mengingat kematian, ya. Barang siapa yang betul-betul malu di hadapan Allah, maka jangan sampai dia itu bermalam satu malam pun itu ya. Jangan sampai bermalam kecuali dia itu mengingat kematian. Yang dalam pandangannya itu selalu yang dipikirannya apa Ibu? Mati, mati. Kapan aku mati gitu ya. Bagaimana apa yang aku sudah siapkan. Jadi muhasabah. Wal yahfad al-batin wa ma wa'a. Terus kemudian apa yang dilakukan? Setelah muhasabah, setiap malamnya itu bermuhasabah. Apa sih seharian ini yang telah dilakukan? Apakah ketaatan ataukah kebaikan? Ya. Maka setelah muhasabah, wal yahfadna al-batin wa ma wa'a. Hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Maksudnya adalah apa yang ada dalam perut. Jadi betul-betul dipastikan apapun yang masuk ke dalam perut itu adalah yang halal lagi toyib. Harus dipastikan itu. Warroksa wa mahawa, serta menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Dipastikan kepalanya itu yang dipikirkan adalah hal-hal yang baik. Ya, perutnya dipastikan yang masuk itu betul semua, benar semua, halal semua. Pikirannya pun yang selalu dipakai untuk memikirkan kebaikan-kebaikan, bukan hal-hal yang buruk. Kemudian wal yadhkur al mauta wal bala, adalah yang mengingat kematian dan kebinasaan. Dan terakhir wal yatruk zinatad dunya, serta meninggalkan perhiasan dunia. Tergambar? Berarti melihat hadis ini, dia tidak apa? Zina, masih ingat? Setiap sesuatu pada pembahasan pertama dulu, setiap sesuatu itu pasti ada berfungsi, ada zina, ada tujuan. Masih ingat? Apapun itu, pakaian itu pasti ada fungsinya, ya. Fungsinya itu ada yang sifatnya perhiasan, ada tujuan. Berarti tujuannya itu adalah menutup aurat, itu pakaian. Perhiasannya dengan model-model yang berbeda-beda, itu perhiasan. Kalau laki-laki ada yang pakai gamis, ada yang pakai kaos, ada yang pakai apa Ibu? Iya, kemeja dan sebagainya. Maka itu fungsinya adalah perhiasan, ya. Tapi tujuan utamanya adalah menutup aurat. Maka begitu pula dunia. Dunia itu ada fungsi tujuan utamanya, ada perhiasan. Maka waliyatruk zinatad dunia. Sudah, tinggalkan perhiasan itu, ya. Fokus tujuan.
Maka dunia itu bagaimana kita pakai untuk tujuan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apapun itu. Maka yuk hadirkan rasa malu di hadapan Allah. Selama ini kita tidak pernah mengingat kematian. Kita yakin mati, tapi tidak pernah benar-benar menyiapkan kematian. Padahal itu bagian dari perintah Rasulullah SAW. Kalau sudah kita sadar akan mati, ya yakin akan mati. Banyak orang yakin tapi nggak sadar, ya. Jadi kita yakin mati dan sadar mati, maka tadi hati-hati apa yang masuk dalam tubuh kita. Perhatikan apa yang kita pikirkan dan selalu ingat kematian itu dan kita tinggalkan perhiasan dunia itu, fokus dunia itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi siapapun kalau ditanya mati yakin tidak? Pasti mati, pasti yakin. Ya, dan mati itu pasti. Sebagaimana surat Qaf ayat 19. Wajaat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Perhatikan. Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ada yang menyampaikan dzalika ma kunta minhu tahid itu nanti ketika di akhirat. Itulah yang kamu selalu lari darinya dulu. Makanya kalau kita ditanya, siap mati belum? Ibu-ibu. Ibu-ibu siap mati belum? Iya, betul. Nunggu sangunya ya. Iya, Bu. Itu pasti akan datang. Makanya kalau bisa, sejak sedini mungkin keluarga kita itu dipastikan siap mati. Diusahakan dipastikan siap mati. Jelas Ibu? Mulai sekarang, entah itu yang masih muda atau yang sudah tua, siapkan kafannya, ya. Kafan disiapkan, dibeli ya. Kalau bisa tanahnya sekalian gitu ya. Liang lahatnya itu. Sekarang bayar ya, kuburan kan ya. Ya, nggak apa-apa. Beli sekarang, kafannya disiapkan, ya, taruh depan pintu rumah. Pintu rumah. Kita keluar. Oh pernah. Loh, itu akan banyak apa Bu? Sebagai pengingat kematian. Keluar rumah, keluar rumah kita mau mati. Kita akan mati. Apa yang terjadi? Setelah saya kesini kan saya tahu kalau nggak dibilangin baru itu mau saya beli yang satu bag itu. Satu set. Nggak ada yang mau ke tempat. Pada takut ya. Iya. Nggak mau juga. Iya. Berarti paling tidak kita sendiri yang tahu nggak apa-apa, ya. Kita sendiri yang tahu. Jangan taruh depan pintu. Nanti cucu-cucunya nggak ada yang datang kan ya. Ada kain kafan di sini itu ya. Tapi di balik itu ada banyak hikmah. Itu yang akan membantu kita selalu mengingat kita akan mati. Kita akan mati. Pikirannya yang terjadi apa? Setiap langkah kaki kita itu akan menyiapkan kematian itu. Kalau bisa dibicarakan nih dalam keluarga nih, pasangannya, anak-anaknya, kita akan mati dulu. Yuk, mulai sekarang kita siapkan kematian itu.
Jadi diedukasi keluarganya. Maka kalau kita dipanggil kapanpun oleh Allah itu kita siap. Maka keluarga itu misalkan akan ditinggal kita itu sudah siap. Ataupun ketika kita ditinggal oleh keluarga kita, itu pun juga sudah siap dari awal. Ketika meninggal, ya sedih, tetapi tidak akan berlebihan. Karena sedih yang berlebihan itu akan mempengaruhi kita kalau kita meninggal. Makanya tidak boleh menangis yang berlebihan sampai menjambak-jambak, ya kan? Sampai merusak baju dan sebagainya. Maka sehingga keluarga kita itu menyadari kita itu hanya sekedar perpindahan perjalanan. Latar kabunna tobakon an toba. Kalian itu akan menunggangi tingkatan demi tingkatan. Sehingga keluarga itu menyadari itu. Jadi kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi ini perjalanan hidup kita. Sehingga kita kalau ada orang yang bertanya, kamu siap mati belum? Dengan yakin dan tegas kita akan menyatakan siap, insya Allah. Kenapa? Kan yang selalu diingat itu kematian yang akhirnya tadi dia sudah menyiapkan banyak amal-amal baik itu. Tergambar ya ibu ya. Jadi hadirkan sadar akan mati itu di keluarga kita. Kita akan pasti mati. Pada takut, pada takut gitu ya. Jadi kita bahas kematian ini ngeri sekali kematiannya. Silakan, silakan. Jadi seperti itu, ya. Mulai sekarang keluarga masing-masing ingatkan kita akan mati, apa yang akan kita siapkan. Diskusi itu menarik ya. Kalau pembahasannya seperti itu, kita akan mati, apa yang kita siapkan. Ya, bahkan anak-anak kita kasih tahu. Maka kalau kita meninggal, ya, itu mereka ya ini adalah takdir Allah akan mudah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menyiapkan untuk kematian mereka. Makanya yang diskusikan jangan urusan harta-harta dunia-dunia itu ya. Makan makanan enak gitu kan. Masa setiap puasa nanti bukannya apa ya gitu ya. Yang dipikirin selalu buka puasa pakai apa? Sahurnya apa? Itu kan nggak pernah menyiapkan kita akan mati loh ini. Apa yang kita siapkan itu? Itu yang terjadi. Makanya tadi Rasulullah mengingatkan perbanyak ingat kematian, perbanyak ingat kematian ya. Boleh tidak kita mengharapkan kematian? Kalau kata Rasul nggak boleh mengharapkan kematian. Oke? Kalau kita berharap mudah-mudahan kalau kita mati di hari ini, di tempat yang ini, tempat meninggalnya itu boleh. Tetapi kalau kita berdoa, ya Allah matikanlah aku, itu nggak boleh. Ya Allah matikanlah aku, wafatkanlah aku, itu nggak boleh. Oke? Tapi kalau kita mengingat kematian itu baik. Berharap kematiannya di hari yang mulia, di tempat yang mulia itu boleh, boleh. Tergambar ya. Baik. Bahkan ibu-ibu, kita lari kemanapun, ya, itu kita akan disusul oleh kematian itu. Lari pun kematian itu akan menemui kita. Baik kita itu sadar atau tidak sadar, baik itu kita itu siap atau tidak siap, ya. Kematian itu nggak menghitung tua atau muda, ya kan? Usia beberapa hari saja juga mati. Makanya mati itu kematian itu sadis dia itu.
sadis itu, nggak pandang usianya berapa, laki-laki atau perempuan itu nggak pandang itu, nggak pandang bulu ya. Jadi seperti itu. Makanya Allah sampaikan, Allah ingatkan di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kul, katakanlah wahai Rasul, innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian itu, kematian yang alladzi tafirruna min, kematian yang kalian itu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Kita lari kemanapun, kalau Allah tetapkan kita mati di hari ini, misalkan, maka ya hari itu, menit sekian, detik sekian, si Fulan meninggalnya di kota Jakarta, si Fulan meninggalnya di kota Depok, si Fulan meninggalnya di kota apapun itu dikejar-kejar oleh kematian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang zat yang alimul al-ghaib, yang mengetahui hal gaib wasyahadah, dan mengetahui hal yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Tergambar ya. Bahkan kalaupun kita sembunyi ya di tempat yang begitu kokoh, tempat yang tinggi yang kokoh pun, itu pun akan disusul. Surat An-Nisa ayat 78 Allah sampaikan. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut. Kematian itu akan menyusulmu. Jadi kata adroka yudriku, itu seperti dijemput gitu ya. Seperti apa? Menyusul ya. Ya lebih tepatnya sebenarnya kata ini yudrik itu mendapati, menyusulmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian itu lari, ya, meskipun kalian itu bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Kalau orang Barat itu biasanya punya punya tempat persembunyian itu ya, punya bunker di bawah rumahnya, supaya ketika pas perang itu aman, ya kan? Meskipun di bunker yang begitu kokoh dengan perlindungan bukan tembok misalnya, pakai baja atau yang kokoh gitu, besi pun itu kalau waktunya mati ya, ya mati. Kalaupun mati ya mati. Maka sebenarnya orang sakit itu bukan ukuran dia akan mati, bukan. Orang sehat pun kalau waktunya mati ya, ya mati. Maka kalau kita sudah sadar kita akan ya mati ya, masa sih akan seperti ini saja? Masa sih ya hidup mengalir begitu saja tanpa ada usaha. Makanya surganya Allah itu mahal. Surganya Allah itu tidak didapat dengan bermalas-malasan. Ya, surganya Allah itu didapat dengan kesungguh-sungguhan, dengan rajin, tekun, ya, rajin beribadah, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran. Makanya Allah sampaikan kalau mau berniaga dengan Allah, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Itu adalah tijarah dan tabur. Berniaga yang gak akan pernah rugi. Ya kan? Kalau kita berniaga dengan manusia, itu
Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Untungnya pun nggak banyak. Untungnya pun ya juga kenikmatan sesaat. Nah, kita itu berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala lan tabur, berniaga yang tidak ada ruginya di situ. Untungnya dunia akhir. Maka mumpung nih di bulan Ramadan nih, di bulan mulia ini. Ini sebenarnya waktu yang Allah itu diskon besar-besaran pahala. Ya kan? Kalau ibu-ibu biasanya mudah sekali check out pas apa ibu? Harbolnas ya kan? Tanggal sekian-sekian, oh ini pasti hari belanja ini. Maka apapun itu di check out tuh. Ya kan? Kalau hari biasa biasanya paling sepekan sekali atau sebulan sekali. Pas tanggal itu, apa yang dilakukan ibu? Yang masuk di keranjang itu semuanya dibayar gitu kan? Pas tanggal itu. Nah, Allah pun juga demikian. Allah pun juga demikian supaya kita itu check out besar-besaran khusus di bulan Ramadan 30 hari, puncaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kok nggak memaksimalkan itu? Wah, rugi sekali itu. Pas ada satu hari, satu malam ya, satu malam, yang mana ketika satu malam itu dia itu check out sholat, misalkan satu rakaat, berarti apa? Dia sama dengan sholat selama 83 tahun. Karena 83 tahun itu 1000 bulan, 80 sekian tahun ya. Tergambar tidak? Tergambar begitu Allah itu maha rahim, rahmatnya Allah itu pasti seperti itu. Kita sedekah 10.000 sama seperti kita sedekah 10.000 selama 83 tahun. 1.000, 10.000, 10.000, 10.000. Bagaimana dengan orang yang sedekah 1 juta? Dikali itu sama dengan kehidupan dunia 83 tahun. Kalau satu pahala dibalas sekian puluh kali, ada yang 10 kali, ada yang 700 kali, ada yang berlipat-lipat. Nah, bagaimana dengan 83 tahun itu dikali kebaikan yang ada? Tergambar belum? Sebegitu besarnya loh, pada khusus satu malam itu. Sehingga dengan begitu besarnya satu malam itu, Allah rahasiakan. Nggak Allah sebutkan. Memang sengaja supaya kita tidak berleha-leha, supaya kita tidak bermalas-malasan. Jadi yang mendapatkannya siapa? Yang mendapatkannya adalah orang yang betul-betul dia maksimal dari sejak satu Ramadan, ya malam satu Ramadan sampai kapan ibu? Malam ke akhir, malam ke 30. Maka dia yang sukses mendapatkan. Baca satu ayat seperti baca satu ayat selama 83 tahun. Insya Allah kan. Satu ayat itu ada banyak kata. Ya, Allah tidak membalas satu kata dikali 10 tidak, tapi satu huruf dikali 10. Allah tidak membalas alif lam mim dikali 10 tidak, tetapi alif dikali 10, lam dikali 10, mim dikali 10. Bergambar. Kok masih menyanyiakan pula? Wah, itu betul-betul orang yang rugi itu kayak gitu. Kok malah bermaksiat? Wah, lebih-lebih itu. Lebih-lebih itu. Makanya mumpung eh, di bulan Ramadan itu kita maksimalkan itu. Banyak orang itu pengen hidup lagi loh. Sedetik aja. Ya, pengen hidup sehari saja. Nah, kita masih mumpung masih hidup di dunia, diberi waktu untuk sudah berapa Ramadan itu kita lalui, Ibu?
Berapa hari nih? Ramadan ini saja nih. Berapa hari? Ya, kurang lebih itu. Kita baru memasuki bagian pertengahan Ramadan. Ya kan? Ramadan itu seperti dibagi tiga. Awal, pertengahan, dan akhir. Nah, kita bagian yang pertengahan. Sudah 10 lebih 10 hari Ramadan setelah kita lalui. Pikirannya masih bukannya apa sih nanti? Ya kan? Sahurnya masih apa ini? Jadi, mas, sungguh sudah berapa hari Ramadan itulah yang kita lalui dengan pikirannya masih urusan makan. Belum betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi yang sampaikan Rasulullah, malu kalian. Malu, sungguh kalian itu harus malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Subhanahu. Maka semua itu untuk melunakkan hati kita itu adalah untuk mengingat kematian, ibu ya. Jadi ingat-ingat mati, ingat-ingat mati. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, atau bahkan bisa jadi ini hari terakhir kita. Maka apa yang terjadi kemarin? Kalau sholat dia kan sholatnya khusyuk, khusyuk, betul-betul khusyuk. Baik. Makanya Allah pun itu sudah memberikan latihan kematian pada diri kita itu setiap hari itu. Ya, makanya tidur itu menyerupai mati. Itu latihan itu. Allah beri kita tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi itu ya. Maka itu sebagai latihan kita. Maka di surat Al-An'am ayat 60 Allah sampaikan, wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah Allah yang menidurkanmu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan setiap hari. Kemudian dialah yang mengasuhkum, yang membangunkanmu pada siang hari untuk sempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Tergambar? Makanya kalau kita mau tidur, itu doa kita bagaimana? Ya, setiap hari doa kita itu ya Allah, Bismika, Allahumma, dengan namamu ya Allah, amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Itu jangan jadikan hanya sekedar doa mau tidur, tapi ya dengan kesadaran penuh bahwasanya kita menyiapkan kematian. Ya, dengan kesadaran penuh kita akan mati. Ya Allah, aku mati, aku hidup dengan menyebut nama. Selain itu, memang karena kematian dan kehidupan itu ya, bangun tidur kita itu latihan untuk itu. Tidur, bangun. Ya seperti kita pindah dari yang awalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian mati lagi, kemudian Allah bangkitkan lagi. Ya itu seperti fase kehidupan kita. Kadang kita mati, hidup seperti itu. Makanya Allah pakai redaksi wal wa huwal ladzi yatawaffakum. Dialah Allah yang mau mewafatkan kalian. Ya, yatawaffa. Itu dari kata wafat. Jadi memang malam itu waktu yang paling tepat untuk bermuhasabah sebelum tidur. Ya, kemudian apa? Ya kita berzikir, mengingat Allah, Allah mohon ampun kepada Allah. Kita nggak tahu nih, apakah setelah tidur itu kita bangun lagi atau tidak.
Jangan-jangan ketika kita tidur, yang terjadi apa Ibu? Bablas. Makanya kalau Rasulullah itu dianjurkan kalau mau tidur itu memberi wasiat, disunahkan. Berarti dia itu siap mati, memberikan wasiat. Kalau saya meninggal, apa yang diwasiatkan kepada keluarganya? Kita berwasiat kepada keluarga kita banyak bekal, ya, sholat 5 waktu dan seterusnya. Itu wasiat yang harus disampaikan kepada keluarga. Itu menunjukkan tadi dia siap mati. Maka siapkan wasiatnya. Jelas ya? Kalau punya hutang, tulis hutangnya. Saya punya hutang sekian. Kalau saya meninggal, tolong dibayarkan hutangnya itu. Itu akan mempermudah, mempermudah perjalanan kita selanjutnya. Maka gambaran peristiwa Sakaratul Maut itu, ya kematian itu ada di surat Al-Qiyamah ini. Surat Al-Qiyamah. Allah sampaikan, kalla, kalla idza balagatit taraqiyah wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masa. Kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Kemudian idza balagatit taraqiyah, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Jadi nafasnya sudah mau habis, ya. Nafasnya sudah sampai ke kerongkongan. Wakilaman rok, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Rok, rokin itu artinya penyembuh. Rokin itu artinya orang yang merukyah, ya. Sakaroh, sakarotul maut itu dari kata sakaro. Sakaro itu seperti orang yang mabuk, sakron. Seperti orang yang mabuk, ya, yang hilang ingatan. Makanya orang sakaratul maut itu seperti itu. Seperti orang yang sakit kejang gitu ya. Maka dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan seperti itu? Ada tidak? Ya enggak ada. Wakilaman rok, seperti seolah-olah lagi sakit, tiba-tiba sakit gitu ya. Kayak bingung nih, siapa yang bisa menyembuhkan nih? Siapa yang bisa menyembuhkan si fulan ini, si fulan? Tapi ada yang menafsirkan, ini yang bertanya adalah malaikat rahmat sama malaikat adab. Wakilaman rok, siapa yang mengangkatnya ke atas? Jadi ada berbagai tafsir. Wakilaman rok. Ketika sakaratul maut itu nanti malaikat ada dua, malaikat rahmat, malaikat adab. Mereka rebutan nih, ya. Siapa yang mau mengangkatnya? Mengangkat ke atas. Apakah malaikat rahmat ataukah malaikat adab? Kalau malaikat rahmat, berarti dia ahli ahli surga. Kalau malaikat adab, maka ahli neraka. Wa dhanna annahul firaq. Dhanna kalau dalam Al-Quran itu bukan artinya dugaan, tetapi yakin. Wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah hari waktu perpisahan dengan dunia. Wal taffatis saqu bisaq. Kalau sudah meninggal, apa yang terjadi itu? Iltafat.
itu bertaut nempel. Apa yang nempel? Asa kubisa, betis kanan, betis kiri. Tergambar? Kita semua itu nanti seperti itu. Betis kanan kita bertemu betis kiri kita, ditempelin. Ila rabbika yauma idzinil masar. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan dihalau, akan digiring. Ya, digiring perjalanan itu menuju Allah. Hanya kepada Allah. Ila rabbika. Hanya kepada Allah. Pada hari itu kalian akan digiring. Sudah, kita nggak akan ada kemauan lagi di situ. Nggak akan ada kehendak lagi di situ. Kehendak kita punya kehendak itu hanya di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi ya, tadi memang dunia ujian, ya dunia itu ujian itu hanya di dunia ini. Di alam rahim kita nggak diuji, kita ditanyai, ya kan? Di alam dunia hanya di dunia inilah kesempatannya kita punya kehendak. Di akhirat kubur ya, kubur itu awal persinggahan akhirat, awal saja. Itu kita sudah nggak ada kehendak, nggak ada kemauan, sudah nggak ada syahwat lagi. Ya sampai nanti di akhirat, ya sampai nanti di perjalanan panjang yang lebih panjang dibandingkan dunia ini, maka ya tergantung amal kita di dunia. Lalu gambarannya bagaimana? Biar nanti kalau kita meninggal itu punya gambaran lebih jelas lagi ya. Gambarannya ketika meninggal itu, ini hadis panjang, saya bacakan terjemahnya. Coba kita dalami lagi. Hadisnya panjang. Maka di dunia itu nanti ya hanya dua golongan. Golongan pertama adalah orang yang mukmin, golongan kedua adalah orang kafir. Oke? Ada dua golongan. Kafir ini berarti diantaranya adalah orang yang ahli maksiat, dia masuk golongan yang kedua. Orang munafik golongan yang kedua. Jadi hanya dua golongan. Nah, kondisi orang beriman bagaimana nanti? Maka hadis panjang menyebutkan, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan menghadap kepada akhirat, turun kepadanya dari langit para malaikat yang putih wajahnya. Ini orang beriman ya. Orang beriman itu akan didatangi para malaikat banyak. Wajahnya putih, berseri. Seakan-akan wajahnya mereka seperti matahari. Seperti matahari yang terang benderang. Ya. Bersama mereka ada kafan. Kafan dari surga. Kafan dari surga. Mungkin kita semua tahu kisah ini. Tahu hadis ini. Tapi coba dalami lagi. Kita ingat-ingat lagi kisah itu yang disampaikan oleh Rasul. Jadi nanti orang beriman itu malaikat yang datang itu berseri-seri bawa kain kafan, ya, kafannya dari surga. Berarti nanti dapat dua kafan, kafan dunia dan kafan surga. Kita nggak tahu nih, nggak kelihatan. Mereka yang tahu, orang yang mau meninggal. Nah, malaikat itu mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Berarti sejauh mata memandang itu, setiap pandangannya ini malaikat. Ya, sejauh mata memandang itu isinya semuanya malaikat. Kemudian datang malaikat maut. Malaikat maut itu duduk di sisi kepalanya orang yang mau meninggal. Kemudian berkata, wahai jiwa yang baik,
keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaan. Tergambar memanggilnya dengan panggilan yang lembut. Wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh orang yang beriman itu dia akan keluar mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut kendi. Tergambar seperti kendi ya, menetes air itu ruhnya keluar. Seperti itu manusia, orang beriman itu. Lalu malaikat itu mengambilnya. Apabila ia telah mengambilnya, mereka tidak membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata. Berarti langsung diangkat. Ya, mereka mengambilnya dan meletakkannya dalam kafan, diberi wewangian tadi. Kafan dari surga dan diberi wangian. Maka muncul aroma yang paling harum, ya, seperti bau misk, bau wangi yang paling enak yang pernah ada, yang dia dapati. Harumnya itu nggak ada di muka bumi. Tergambar? Makanya kalau ada orang meninggal dan wangi, itu salah satunya adalah pengaruh dari wangian dari surga. Makanya itu salah satu husnul khotimah seperti itu. Dia akan berwajah seri, ya, bersenyum, karena tadi dia sudah dipandangkan nikmat-nikmat surga. Malaikatnya datang dengan muka yang menyenangkan. Maka yang muncul itu bahagia, senang. Ada raut senyumnya dan baunya harum. Ya memang tadi malaikat membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Sebenarnya itu lebih wangi lagi. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggal. Karena dia tahu. Lalu para malaikat pun naik membawanya. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka akan berkata. Jadi ketika naik ke langit pertama gitu ya, maka mereka tanya, "Ruh, siapakah yang baik ini? Ruh, siapa ini yang baik ini? Siapa yang datang ini?" Maka malaikat yang membawa itu, mereka akan menjawab, Fulan bin Fulan, dengan panggilan yang terbaik yang ada di muka bumi. Misalkan ketika dia dipanggil dengan panggilan yang mulia, ya, panggilan yang terbaik di muka bumi, maka di alam itu pun, di langit yang pertama, itu akan apa Bu? Dipanggil dengan panggilan yang terbaik. Jadi dibukakan pintunya. Jadi langit itu juga ada pintunya, ya. Dia diperbolehkan masuk ke atas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Mereka meminta dibukakan pintu untuknya, maka dibukakan. Maka kemudian malaikat malaikat al-muqarrabin itu pun mereka akan mengantarnya ke langit berikutnya hingga sampai langit ketujuh, ya, langit ketujuh. Maka Allah sampaikan, tulislah catatan hambaku itu di Iliyin, ya. Iliyin itu catatan untuk orang-orang yang baik, soleh-soleh semua di tempat yang tertinggi, dicatat tuh namanya, ya. Tulislah catatan hambaku itu di Iliyin, catatan hambaku di namanya, kemudian amal solehnya dan seterusnya itu dicatat di Iliyin. Kemudian kembalikanlah hambaku ke bumi. Setelah naik ke langit ketujuh, lalu apa Ibu? Kembali ke bumi. Karenanya darinya aku menciptakan mereka, kepadanya aku akan mengembalikan mereka,
dan darinya aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi. Terkata, karena kita diciptakan dari tanah, maka kita pun akan kembali ke tanah. Bahkan ruh kita, kalau sudah sampai ke langit ketujuh, itu akan dikembalikan ke muka bumi ini, ya, untuk menapaki alam barzakh. Nama, catatan amal baiknya, dan seterusnya, ya. Pokoknya dicatat nih. Ini bagian dari orang-orang soleh nih. Maka setelah kembali ke bumi, berarti ruh itu masuk ke jasad, ya, masuk ke dalam jasadnya. Berarti masuk ke dalam kubur. Maka hadis selanjutnya itu menyampaikan, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua malaikat, lalu menundukkannya dan bertanya, yang ujiannya itu kita sudah mengenal di dunia, gitu kan? Kisi-kisinya kita sudah tahu. Pertanyaannya apa saja itu? Man robbuka? Siapa Robmu? Maka karena dia solih, sudah bertemu para malaikat, ya, sampai ke langit ketujuh, kemudian dicatat namanya, maka otomatis karena dia beramal solih seperti itu, maka dia akan mudah menjawab, Robku adalah Allah. Keduanya bertanya, malaikat yang keduanya bertanya, apa agamamu? Maka agamaku adalah Islam. Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Ya, terkait siapa? Rasul Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang lain bertanya, dari mana ilmumu itu? Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Apa ilmu? Maka menjawab, aku membaca kitabnya Allah. Berarti membaca apa? Al-Quran. Dari mana kalian dapat ilmu itu? Ilmu terkait Allah, ilmu terkait Rasulullah, terkait agama Islam. Maka bagi yang eh, di dunia itu beramal solih, dia akan mudah menjawab, ilmuku dari Al-Quran, dari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membaca kitab Allah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Maka terdengarlah seruan dari langit, ya. Kemudian ada suara, nggak tahu itu nanti gimana gambarannya, ya. Tapi memang redaksi hadisnya seperti itu. Maka terdengarlah seruan dari langit, hambaku benar. Berarti siapa yang mengatakan? Allah. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, maka hamparkanlah untuknya dari surga, pakaikanlah untuknya dari surga, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Berarti di alam kubur itu nanti akan ada nikmat kubur. Oke? Sebelum nikmat yang sesungguhnya nanti di surga, itu diberi kisi-kisinya sama Allah. Nikmat kubur itu pakaian, kenikmatan surga, pandangan surga, gitu, dan sebagainya. Bahkan pintunya dibukakan untuk melihat surga. Ya, maka datang kepadanya kesejukan dan keharuman, dan diluaskan baginya kuburnya sejauh mata memandang. Ya, kubur itu berapa luasnya di 2 kali 1. Ya, tingginya sejengkal orang berdiri itu. Tangannya seperti ini, ya. Kita berdiri, ya setinggi itu kuburan itu. Tetapi bagi orang yang beriman, itu akan luas sejauh mata memandang. Ternyata nggak sempit lagi, tapi sangat-sangat luas.
Kemudian apa yang terjadi? Datang kepadanya seorang laki-laki yang bagus wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Ya, setelah di tempat yang baru, ya, dengan wajah bahagia, ternyata ada temennya tampan, pakaiannya bagus, harum lagi. Kemudian berkata, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang dahulu dijanjikan kepadamu. Insya Allah. Inilah yang kalian itu dulu dijanjikan. Kemudian ditanya, siapa sih kau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Kamu baik sekali. Siapa sih kamu? Gitu ya. Maka dia akan menjawab, apa ibu? Aku adalah amal soleh. Tergambar ya. Wajahnya tampan, pakaiannya bagus, harum, wangi. Ternyata amal kita itu akan terwujud nanti di alam kubur, di alam barzah. Itu kondisi orang yang beriman. Lalu apa yang terjadi? Kemudian akan mengatakan, ya Rob, aqimis. Apa artinya itu? Ya Allah, tegakkanlah kiamat. Jadi kalau orang beriman itu masuk ke dalam surga karena mendapati ada gambaran surga, ya, pintunya dibuka, lihat ini surga, pengen segera masuk, sudah nggak sabar. Ya Rob, akimisa. Ya Allah, segera tegakkan kiamat itu ya Allah, biar aku segera masuk ke dalam surga, agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Jadi harapannya di surga itu berarti apa? Di antaranya bertemu dengan keluarga dan bertemu dengan hartanya. Berarti keluarganya dahulu itu juga diajak masuk ke dalam surga. Hartanya dahulu itu juga diajak masuk ke dalam surga. Tergambar. Jadi anak pasangannya, hartanya itu diwakafkan kepada Allah. Ya. Maka harapannya tadi, pengen segera kiamat dan menjumpai keluarganya di surga. Itu kondisi orang beriman. Begitu nikmat. Ya. Bagaimana dengan orang yang kafir atau ahli maksiat? Ini masih dalam hadis ini, hadisnya panjang sekali dulu. Maka kalau kondisinya tadi, malaikat itu yang datang bukan dengan wajah yang cerah, tapi dengan pakaian yang serba hitam, wajahnya hitam, membawa kain kafan, kafannya kain kafan yang kasar, ya, bukan dari surga, dan membawa aroma yang buruk sekali. Jadi kebalikannya, kain kafannya kotor, lusuh, bau, ya, kasar, dan diberi aroma yang sangat buruk. Maka datang malaikat itu, malaikat maut di samping kepalanya, sama lagi di samping kepalanya. Maka akan berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Tergambar ya.
sudah sepanjang mata pandangannya itu adalah malaikat yang buruk rupa, ya, kemudian mengatakan yang buruk pula, maka apa yang terjadi? Takut, setakut-takutnya. Maka kalau dalam hadis disampaikan, maka ruh itu tercerai-berai dalam jasadnya. Ruhnya itu sudah hancur lebur di dalam jasadnya karena sudah rasakan takutnya seperti itu, sudah nggak tenang lagi. Lalu malaikat itu akan mencabutnya sebagaimana besi berduri dicabut. Jadi mencabutnya bukan mencabut dengan yang lembut, tapi dengan kasar. Maka tadi segera dimasukkan ke kafan yang lusuh, yang kotor, yang kasar, dengan bau busuk, yang mana bau busuk itu paling busuk di muka bumi. Maka mereka, para malaikat itu akan membawa naik ke atas. Kemudian para malaikat yang lain yang di atas itu akan bertanya, ruh apa yang buruk ini? Ruh siapa yang buruk ini? Maka si Fulan, maka mereka menjawab, si Fulan bin Fulan dengan panggilan yang terburuk yang pernah ada di muka bumi. Jadi kalau dia dipanggil di muka bumi itu dengan panggilan yang buruk, maka di sana pun dengan panggilan yang paling buruk. Dibuka tidak pintunya ibu, pintu langit? Enggak diizinkan masuk ke langit. Tidak diizinkan masuk ke langit. Karena tadi kain kafannya buruk. Bau sekali. Langit itu tempat suci. Ya, makhluk-makhluknya suci. Maka nggak boleh, nggak diperbolehkan. Maka itu diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah sampaikan, la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna al-jannah. Surat Al-A'raf ayat 40. 40. Dalam hadis juga disebutkan, la tufattahu lahum, tidak akan dibuka pintu-pintu langit untuk mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan masuk surga sampai, perhatikan, sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Itu kata-kata Allah. Mungkin tidak unta masuk ke dalam lubang jarum? Gak mungkin. Lubang jarum kecil tuh. Kadang kita masukkan butuh kacamata. Biasanya sepuh-sepuh biasanya suruh anak-anaknya suruh masukin kan. Nah, lubang jarum sekecil itu bagaimana mungkin bisa dimasuki oleh unta yang sebesar itu? Mustahil. Ya, berarti Allah menyampaikan bagaimana? Mustahil bagi dia masuk ke dalam surga. Maka tadi, maka kemudian Allah sampaikan, tulislah catatannya di sijin. Kalau amal baik berarti tadi dicatat di mana? Illiyin. Kalau amal buruk itu dicatat di sijin. Sijin itu khusus catatan orang-orang yang beramal buruk. Kemudian ruhnya dilemparkan dengan keras di muka bumi. Ruhnya dilemparkan dengan keras ke muka bumi. Dan ruhnya kembali ke jasad. Ya, kembali ke jasad. Lalu ditanya oleh malaikat. Apa yang terjadi ibu? Gak bisa jawab. Kalau ditanya man roboka, hah? Hah? Oh, dalam hadis. Hah? Hah? Gitu. Nggak tahu. Mana man nabiyuka juga nggak tahu. Madinuka, ma kita buka.
Itu juga nggak tahu. Meskipun kita nanti ya, kalau orang beriman, meskipun tidak pernah belajar bahasa Arab, itu nanti bisa belajar, bisa ngomong Arab. Pertanyaannya juga pakai bahasa bahasa Arab. Nah, mereka itu kalau orang-orang kafir itu nggak akan pernah bisa menjawab itu. Kayak orang linglung setelah peristiwa tadi karena bau ya dikafani seperti itu dengan kafan yang kasar, kotor, bau, kemudian dari atas dilempar ke bawah, linglung itu. Ditanya juga nggak tahu. Aku nggak tahu dan seterusnya ya. Maka terdengarlah seruan dari langit, hambaku berdusta. Maka hamparkanlah untuknya dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Tergambar? Bagaimana? Hamparkanlah untuknya neraka. Hamparkanlah untuknya dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Jadi hamparannya itu ya bagian dari neraka, gambaran neraka. Maka datang kepadanya panas dan racunnya. Jadi panasnya neraka itu sudah berasa. Lalu apa yang terjadi? Datanglah laki-laki yang buruk rupa, ya, menakutkan. Maka itu bagian dari siksa neraka. Siksa kubur ya. Wajahnya buruk rupa dan lain sebagainya. Maka ditanya, siapa sih kamu? Aku adalah amal buruk. Maka apa yang dikatakan? Maka orang kafir itu akan mengatakan bagaimana? Ya Rob, ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Oke? Karena akan ada siksaan yang lebih dahsyat lagi. Ya Rob, jangan tegakkan kiamat. Maka dari sejak dia meninggal sampai kiamat itu akan berasa sangat lama. Lebih lama dari kehidupan dunia. Nah, kalau orang yang solih berarti bagaimana? Terasa cepat karena isinya nikmat, ya kan? Tidur itu nikmat tidak itu? Kalau bisa tidur itu berasa cepat. Nah, kalau orang nggak bisa tidur malam itu, ini berasa lama sekali ya malam itu. Gambar ibu. Jadi meskipun kita sudah sering mendengar hadis ini, paling tidak kita mengulang ingatan itu, bagaimana kejadian itu, dan kita akan pasti semua orang akan melewati fase itu, akan melewati fase itu. Maka kita usahakan bagaimana caranya yang datang itu adalah para malaikat yang baik-baik, yang tampan-tampan ya dan sebagainya. Maka sebagaimana orang yang sebagaimana Allah sampaikan itu Allah sampaikan innalladzina qalu, ini saya lupa ya surat ini belum saya cantumkan sih. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Perhatikan. Nanti ketika kita meninggal, Allah sampaikan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan di dunia ya, Rabbun Allah, Rabb kita adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Oke? Istiqomahnya kapan? Sampai meninggal. Kalau sampai meninggal husnul khotimah, ya, maka kalau ada orang meninggal itu kurang tepat kalau mendoakan semoga husnul khotimah. Sudah berlalu, ya. Yang tepat apa? Semoga Allah ampuni.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kok doa semoga husnul khotimah sudah berlalu, ya kan? Kok doa husnul khotimah? Jadi lebih tepatnya adalah semoga Allah ampuni dosa, Allah terima amal ibadah dan seterusnya. Nah, kembali ke ayat ini. Kemudian orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan itu bertauhid, maka ketika akhir hayatnya tatanazzalu alaihimul malaika. Tadi menggunakan kata tatanazzalu, bukan kata tanzilu, ya, bukan kata turun, tapi turun-turun banyak. Berarti akan disambut oleh begitu banyak para malaikat. Dan malaikat itu akan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, ya. Wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bersedih. Sebenarnya kata khauf dan kata huzn, ya, takhawfu tahzan, ini sama-sama khawatir. Tapi apa bedanya? Kalau takhawfu, ya, itu berkaitan kehidupan yang akan dilalui selanjutnya. Wala tahzanu berarti jangan khawatir kehidupan yang telah ditinggalkan. Oke, paham maksudnya? Maka seringkali dalam Al-Quran, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya kan? Tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa huzn, sedih. Maka orang solih kalau meninggal, maka sebenarnya dia tidak akan sedih terhadap apa yang ditinggalkan. Tidak akan sedih meninggalkan anak-anak. Tidak akan sedih meninggalkan pasangan. Tidak akan sedih meninggalkan harta dunianya. Tidak akan sedih. Ya, itu kehidupan yang berlalu. Dan dia tidak akan takut menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke? Kalau berkaitan dengan khauf, itu kehidupan yang akan dilewati. Kalau al-huzn, itu berarti kehidupan yang setelah dilalui. Berarti urusan dunia. Tergambar? Berbeda dengan orang yang setiap hari itu yang diingat urusan duniawi. Oke? Ketika mau meninggal, apa yang terjadi? Yang diingat bukan Allah, tapi dunia. Maka ketika ajal mau datang itu yang dipikirkan itu sesuai apa yang dipikirkan selama hidupnya. Selama hidup itu yang dipikirkan adalah Allah, maka ketika meninggal sakaratul maut itu akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Oke? Berbeda dengan tadi yang urusannya duniawi, maka ketika sakaratul maut yang diingat adalah dunianya. Maka ketika mau meninggal, apa yang terjadi, Ibu? Gimana ya anak-anakku nanti? Gimana ya tanahku nanti? Dia nggak akan rela meninggalkan itu. Dia akan khawatir yang diurusi adalah kehidupan dunianya. Maka kalau orang yang istiqomah terkait Allah itu nanti, maka dihibur oleh para malaikat pula. Jangan khawatir akan kehidupan selanjutnya, jangan bersedih atas kehidupan yang telah berlalu. Kemudian mereka akan menyampaikan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, gembiralah dengan surga yang kalian itu telah dijanjikan atasnya. Tergambar, Ibu. Dan ayat-ayat selanjutnya. Saya singkat saja ya. Surat Fussilat ya, Fussilat. Surat Fussilat. Ayat 30. Taib. Kita lewati ya selanjutnya ya. Khawatir kepanjangan nanti. Kemudian, nah berarti ini tugas kita Ibu di surat Ibrahim ayat 27.
tugas kita di muka bumi selain ibadah, apa ibu? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Tugas kita berarti apa? Melihat ayat ini, bagaimana kita konsisten, oke? Bagaimana kita istiqomah. Kalau kita mencoba istiqomah, maka Allah akan istiqomahkan. Kalau seseorang itu konsisten dengan mengucapkan bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang teguh, dengan ucapan apa Ibu? La ilaha illallah, kokoh teguh di dunia itu. Maka ketika di akhirat ditanya para malaikat, ya, di fitnah, fitnah akhirat pertama, yaitu pertanyaan para malaikat, ujian itu, maka akan kokoh pula. Maka mustahil ketika hidup di dunia itu nggak kokoh terkait itu, ketika di akhirat ditanya para malaikat, ya nggak kokoh, kayak orang bingung, linglung. Jelas ya? Jadi usahakan, tugas kita berarti kita harus kokoh terkait tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kemudian bukan hanya itu, tapi harus melakukan perintah syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan syariatnya Allah. Baik. Ini gambaran sakaratul maut. Sakaratul maut itu sangat menyakitkan, ya. Jadi perpindahan setiap tingkat itu menyakitkan. Perlu pasti diuji. Bahkan kita ketika lahir di muka bumi itu ujiannya luar biasa, ya. Jadi yang diuji itu bukan hanya ibunya yang melahirkan, tapi ujian pula bagi anaknya, ya kan? Nah, Rasulullah dengan manusia terbaik itu merasakan sakitnya luar biasa. Bahkan sampai-sampai beliau itu membasuh mukanya ketika meninggal itu, dan mengucapkan la ilaha illallah. Beginilah sakaratul maut. Kesakitan itu Rasul, sehingga berdoa kepada Allah supaya nggak terlalu sakit bagi umatnya, ya kan? Rasul itu seperti itu. Maka bagaimana dengan para sahabat? Ini ada kisah Amr bin As, ketika kematian mendatanginya, putranya berkata, wahai ayahku, dahulu engkau berkata, seandainya aku bertemu seorang laki-laki yang berakal dan cerdas ketika sakaratul maut, agar ia menggambarkan kepadaku apa yang ia rasakan. Dan engkaulah orang itu, maka gambarkanlah kepadaku. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi Amr bin As punya anak, anaknya juga penasaran. Penasaran gimana sih sakaratul maut? Dan ayahnya itu berarti bagian dari orang yang berakal dan cerdas dan beriman, merasakan sakaratul maut. Maka ia menjawab kepada putranya, wahai anakku, demi Allah, seakan-akan kedua lambungku berada di bawah gunung yang menidihku. Dan seakan-akan aku bernafas melalui lubang jarum. Dan seakan-akan dahan berduri ditarik dari telapak kakiku hingga kepala. Bergambar ya. Ternyata melahirkan itu nggak ada apa-apanya ini. Lebih sakit, ya, sakaratul maut. Apalagi laki-laki nggak pernah membayangkan melahirkan itu kayak apa ya. Sakitnya yang ibu-ibu yang merasakan. Dan banyak yang mengatakan ya laki-laki kalau diberikan rasa sakit melahirkan itu nggak akan pernah siap. Nah, sakaratul maut itu lebih sakit lagi. Sakaratul maut lebih sakit lagi. Dan itu laki-laki merasakan pula nanti. Entah laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun anak yang sudah dewasa, sudah tua.
Ini kondisi orang yang beriman, berakal, cerdas, sahabat lagi. Bagaimana dengan kita ya? Sudah berabad-abad lalu ya jaraknya dengan para sahabat dan belum tentu juga masuk surga ya. Belum tentu malaikat mana yang menemui kita. Maka bisa jadi sakaratul mautnya bisa jadi ya sangat sakit. Tetapi mudah-mudahan Allah dengarkan itu. Allah mudahkan proses sakaratul maut kita. Dan sakaratul maut itu bisa jadi berhari-hari. Ya, banyak orang yang meninggalnya lama, ya kan? Bisa jadi karena dia punya tanggungan di muka bumi yang harus ditunaikan. Bergambar, pernah dengar cerita kalau orang itu sering berhubungan dengan jin misalkan, sakaratul mautnya lama, disiksanya selama. Bisa jadi. Pernah dengar cerita dia punya anak, ya, punya tanggungan anak dan dia terlalu memikirkan anak. Maaf, orang tua. Kisah yang orang tua, dia anaknya itu sakaratul mautnya lama, nggak meninggal-meninggal karena punya tanggungan kepada orang tuanya yang harus ditunaikan. Orang tuanya nggak memberikan maaf kepada anaknya. Masih ingat kisah itu? Apa yang terjadi? Sakaratul mautnya lama. Kasihan. Bahkan sampai dipanggil orang tuanya supaya memaafkan. Ketika orang tuanya memaafkan, apa yang terjadi? Lepas. Jadi sakaratul maut itu bisa lama, bisa cepat. Seperti orang melahirkan. Pembukaan satu, pembukaan dua. Semakin lama itu semakin sakit, ya kan? Nah, sakaratul maut itu seperti itu. Bisa cepat, lembut, halus, nggak pernah sakit, tiba-tiba meninggal. Ataupun bagaimanapun kondisinya, maka itu suatu kenikmatan kalau meninggalnya itu cepat. Karena sakaratul maut itu sakit, sakit, sakit sekali. Maka ini yang tadi ya, perjalanan ruh ketika jasad meninggal tadi, yang saya sampaikan kisahnya panjang tadi, perbedaan antara ruh orang beriman dan ruh orang orang kafir ya. Nah, silakan didalami lagi, dibaca lagi kisahnya. Kalau ruh orang beriman tadi dibawa naik dari langit pertama hingga langit ketujuh. Kalau roh orang kafir bisa masuk ke langit tidak ibu? Enggak, dikembalikan lagi ke bumi ya. Dan kalau ruh orang beriman kalau di surga di alam kubur akan mendapatkan berbagai kenikmatan, dan ruh orang kafir akan merasa sempit dalam siksaan dan siksaan. Jadi bahkan dalam hadis yang lain itu nanti akan disebutkan rasanya itu ya tadi langsung sempit, langsung kuburan itu lebih sempit lagi. Kalau orang beriman tadi selapang-lapangnya sejauh mata memandang. Kalau orang kafir, orang ahli maksiat itu akan sesempit-sempitnya, akan remuk. Gitu. Makanya apa yang terjadi? Akan banyak orang yang ahli soleh itu jasadnya utuh karena lapang tadi, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ahli maksiat, orang kafir itu nggak lama itu telah berulang itu sudah lama dan sebagainya. Karena memang benar ada azab kubur, ada nikmatku. Maka ini maut dan alam barzah ya. Jangan sampai menyesal seperti orang kafir itu akan menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai datang kepada mereka kematian, mereka akan mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh apa yang telah aku tinggalkan dulu, ya, penyesalan. Maka Allah sampaikan kalla,
Sekali-kali tidak, kamu nggak akan bisa kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapannya saja, hanya perkataan saja. Kalaupun hidup di dunia, dia akan melakukan hal yang sama kembali. Ya, dia nggak akan pernah kembali ke muka bumi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi barzakh itu di dinding, dinding yang membatasi, nggak akan bisa mudah melewatinya dan nggak akan pernah bisa dilewati ya. Jadi seperti itu barzakh. Kemudian tadi ini yang saya sampaikan di awal, kubur itu awal persinggahan akhirat. Dan ada siksa kubur tadi saya sampaikan. Ini kalau dari Ghafir ini tentang Firaun. Firaun itu meskipun nggak dikubur, tapi juga mengalami siksa siksa kubur. Meskipun dikuburnya di laut, entah itu meskipun seorang itu dibakar, apa istilahnya, dikremasi, bukan berarti dia akhirnya nggak mengalami alam barzah, bukan berarti nggak mengalami siksa kubur, tetap dia itu berada di alam alam kubur, alam barzah. Itulah Firaun. Wa haqa bi ali Firaun su'al adab. Dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh adab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Tergambar di alam barzah itu, Firaun itu akan ditampakkan tuh, neraka itu seharian, terutama di waktu pagi dan waktu petang. Wa yauma taqumus saa'ah. Dan pada hari kiamat nanti akan dikatakan adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Itu Firaun itu kayak gitu. Jadi siksa kubur itu ada. Berarti menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, berarti yang disiksa itu apa saja? Apakah jasadnya saja? Enggak, jasad sekaligus ruhnya. Oke. Jadi bukan hanya ruhnya, tapi jasad dan ruhnya itu disiksa. Kalau nikmat kubur berarti juga sama. Jasad dan ruhnya itu juga mendapatkan nikmat. Maka apa sih? Ini singkat-singkat ya, sudah jam sekian. Terlalu lama nanti. Apa sih yang kita bawa mana dan mana yang tidak? Maka Nabi Muhammad sering kali mengingatkan kepada kita. Yatsba'ul mayyit salasa fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Ya. Eh, maknanya seorang mayit diikuti oleh tiga hal. Mayit itu akan diikuti tiga hal. Dua akan pulang dan satu akan menemaninya. Tadi yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mengiringinya itu adalah siapa saja ibu? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka pulanglah harta dan keluarganya. Wa yabqa amaluh, dan tersisalah amalnya yang menyertainya. Tergambar kita di dunia ini yang ya hanya berkaitan tiga, keluarga, kemudian harta, amal. Tiga ini di rest area itu isinya tiga. Yang kita bawa itu hanya amal. Kalau sudah keluar rest area dunia ini ya kita nggak akan apa nggak akan bersama keluarga, nggak akan bersama harta. Maka siapakah manusia yang paling baik? Singkat-singkat ya. Maka Rasul menyampaikan
man tola umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan siapa sih manusia yang paling buruk? Man tola umruhu wa sa'a amal, yaitu yang panjang usianya, buruk amalnya. Berkabar? Berarti eh, suatu keberkahan umur ketika umur itu panjang, tapi amalnya baik. Kok usianya panjang tapi amalnya buruk? Berarti nggak berkah tuh. Ya, maka yuk kita buat umur itu berkah. Semoga usia kita panjang dan amal kita adalah amal baik isinya. Maka di akhir ya, terakhir ini, slide terakhir, mumpung masih di dunia, ini kok nggak terlihat, nggak kebaca ya, hilang di situ. Jadi intinya seperti ini. Sebentar. Kalau yang di-share di ibu baca tidak? Baca. Oke, potong. Sampai bawah, sampai Sampai tidak? nah, aslinya siapa mas? Ya, ternyata selama kita di rest area itu ada hitung-hitungannya. Ya, Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah. Beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Beliau Rasulullah menyampaikan, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Apa artinya gitu? Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Paham maksudnya? Kalau kita berniat, misal berniat sholat tahajud, berniat, niat. Niat itu berarti ada kemauan untuk melakukan. Saya nanti malam sholat tahajud deh. Tapi nggak bisa. Itu sudah dicatat loh sama Allah. Dengan satu yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanat. Jika dia itu berniat dan bisa mengamalkannya, maka Allah catat berapa ibu? 10 kebaikan. Bahkan bisa 700 lipat. Bahkan bisa berlipat-lipat yang banyak. Paham? Ini hitung-hitungan di dunia ya, hitung-hitungan di dunia yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul. Kita niat sholat tahajud, ya. Kemudian kita bisa melakukan sholat tahajud. Maka sholat tahajud kita itu bisa berlipat berapa kali? 10 kali. Bisa berlipat berapa kali? 700 kali. Atau bisa lebih. Tergantung kadar khusyuknya. Misalnya. Oke? Kalau kita sedekah juga begitu. Pokoknya amal baik apapun itu bisa berlipat-lipat. Bisa 10 kali. Ya. Bisa 200, 300. Sesuai kadar ikhlasnya. Harus sedekah. Sesuai persentase hartanya. Oke? Jadi bukan banyak atau sedikit, tetapi persentase. Maka
Bisa jadi, maka sedekah itu bukan hanya orang kaya. Orang miskin pun juga dituntut untuk sedekah. Kemudian, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kok ada niatan buruk, tetapi nggak jadi melaksanakan amal buruk itu, apa yang terjadi? Catat baik loh sama Allah. Kata bahwa Allah wa indahu hasanatan kamilatan. Allah akan mencatatnya hasanatan kamilah. Satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika dia itu berniat melakukan keburukan dan mengamalkannya, maka Allah catat bagaimana? Sayyi'atan wahidatan. Satu keburukan. Lihat betapa luasnya rahmatnya Allah. Kok masih saja beramal buruk? Itu berarti sangat-sangat menyanyiakan kesempatan ini. Kita berniat saja di dunia ini dan nggak mengamalkan itu dapat kebaikan. Apalagi tadi. Dan juga kalau kita berniat buruk, nggak jadi mengamalkan itu juga kebaikan. Itu sudah kebangetan berarti itu. Kalau diberikan kesempatan hidup di dunia, kita tahu hitung-hitungannya seperti ini, ya, nggak memaksimalkan itu sudah wassalam gitu ya. Jadi ini nih, sudah seperti ini berlipat-lipat mumpung di bulan Ramadan. Kita maksimalkan ibu-ibu ya. Jadi usahakan ikhlas dalam segala ibadah, entah sholatnya, entah sedekahnya, entah apapun itu, biar betul-betul lipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksimalkan mumpung masih hidup di dunia. Tapi sekilas ya terkait alam barzah, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, mudah-mudahan Allah berikan kita amal kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan kita termasuk ahli surga Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ibu? Oh, posisinya itu. Boleh, mau kalau ada. Ya. Ada yang mau tanya? Cukup? Oh, ada yang tanya. Silakan. Kalau dari Lampung, nah, ketika di bulan Ramadan itu orang mendapatkan dan bahkan mendapatkan tidak harus dia misalkan manusia masih ada di sekitar bulan kita sudah ibadah sampai pakai habis di bulan depan tapi mungkin kita tinggal kita hanya pakai yang kira atau yang mungkin tahu Indonesia kita juga melakukan perhubungan. Bagaimana perhitungan seperti itu ya? Ya. Makanya eh, dalam hadis disampaikan jangan menjadi hamba Ramadan, jangan menjadi budaknya Ramadan. Budaknya Ramadan itu bagaimana? Beramal hanya di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka kalau bisa ya di Ramadan, pas bulan Ramadan itu maksimal, setelah Ramadan itu nambah, rajin lagi, seterusnya seterusnya. Jangan sampai malah justru malah menurun, lebih-lebih berbuat masih masih. Untuk hitung-hitungannya Allah alam, itu yang Allah tahu, Allah yang tahu, Allah yang tahu itu tentang hitung-hitungan itu. Tugas kita apa? Mumpung hidup di dunia, kita maksimal berupaya untuk maksimal untuk beribadah kepada Allah. Sudah itu. Sebenarnya kita lupakan ini. Ini hitung-hitungan bagi orang-orang yang hitung-hitungan sama Allah.
Sebenarnya dalam hadis yang lain, kita itu masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmatnya Allah yang akan mengizinkan kita masuk surga atau tidak. Oke, maka ini seperti orang yang pelit gitu ya. Kalau hitung-hitungan itu ya, masih ingat pembahasan kita sebenarnya sifat kita itu pelit, sehingga dikasih ini supaya mengamalkan. Nah, kalau bisa kita itu beribadah kepada Allah, itu jangan pakai embel-embel yang apapun itu. Yes, pokoknya ibadah sama Allah, mengharapkan ridho Allah. Gitu ya, gitu ya. Jangan sampai melakukan yang tidak Allah ridhoi. Wow. Kalau orang gila atau berkebutuhan khusus kayak gitu, itu bagaimana orang menjaga amal ini? Eh, Bagaimana orang yang gila? Kalau orang berkebutuhan khusus, maksudnya terkait akalnya. Dan kemampuan intelijensinya akalnya itu sangat kurang kan bahwa kadang kita sekarang usianya sudah 20 tahun itu kalau misalkan kalau psikolog itu kita dia seperti anak usia 2 tahun, Hmm. jadi dia mestinya cuma makan minum jalan-jalan komentar. Hmm. Jadi dia kalau misalnya kita ajarin sesuatu, dia hanya meniru saja tanpa tahu maknanya. Nah, ada orang apa itu dilakukan agar bahwa kan kita inginnya nanti anak-anak kita itu bersama kita nanti di surga. Ya, Iya, ya kita berusaha mengajarkan semampunya kayak gitu. Cuma kadang-kadang nggak mau dia sholat sholat ketawa-ketawa memang tidak mau. iya. Eh, Pertama itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ladang ibu. Kesempatan surganya itu besar. Lalu bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan anak kita yang kondisinya demikian? Maka eh, kalau dalam eh, syariat Islam ya, itu disampaikan kok itu ya. Berarti masih punya akal itu ya. Nah, ini kondisi yang betul-betul orang gila, nggak punya akal. Itu nanti kondisinya di mana? Makanya ada surat namanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu kondisi antara surga dan neraka. Para ulama berbeda pendapat. Siapa sih yang menempati Al-A'raf itu? Ada yang mengatakan orang gila. Ada yang mengatakan orang yang amal baik dan amal buruknya itu sama. Maka diletakkan di Al-A'raf antara surga dan neraka. Oke? Maka kemudian intinya akhir kisahnya bagaimana kondisi mereka? Mereka akan masuk surga. Jelas? Itu orang yang orang gila. Nah, kondisi ibu anak itu berarti masih punya akal. Maka kemungkinan ke surganya lebih besar. Maksudnya. Dan itu adalah ladang ladang besar ibu sekeluarga. Itu betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau diuji itu kita harus banyak bersyukur. Karena pada dasarnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Apapun kondisi kita, entah itu diuji dengan kebaikan, diuji dengan banyak harta, diuji dengan cobaan dan lain sebagainya, puncak tertingginya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Iya, benar itu. Itu benar. Iya, intinya intinya secara umum eh, keguguran apapun itu sudah mendapatkan simpanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih menyampaikan kalau sudah ada ruhnya
sudah ada ruhnya, berarti berapa bulan? 4 bulan. Tapi intinya itu juga ujian. Di balik ujian pasti ada anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diyakini itu. Makanya kita harus banyak bersyukur. Makanya di dunia itu ujiannya imma syakiro wa imma kafuro. Apakah dia syukur atau kafir? Cukup ya, Bibi? yang awal apa Bagaimana? semua sebelum paham apa itu dan mereka tak usah satu untuk orang-orang yang bilang atau tidak paham. Al-Araf itu banyak penafsiran gitu ya. Silakan digali lagi tentang apa sih Al-Araf itu. Ibu akan dapat itu. Tapi kurang lebih intinya itu adalah Al-Araf itu tempat di antara surga dan neraka. Dia bisa melihat surga, penduduk surga, bagaimana kondisinya, dan bisa melihat penduduk neraka. Tetapi intinya nanti di akhir mereka akhirnya itu masuk surga. Kita tahu jadi pertolongan itu antara lain dari orang-orang yang beriman dan tidak berada di dalam surga dan bisa memberikan syafaat kepada orang yang di dalam surga. Wallahualam. Tetapi memang bisa memberi syafaat. Iya, Juga yang mengenal bulan tersebut bisa memberikan syafaat kepada iya betul, betul bisa. Makanya syafaat itu banyak. Tapi syafaatul uzma itu khusus Rasul, ya syafaat besar itu khusus Rasul. Makanya kita selalu berdoa dan kita semua mendapatkan syafaat, syafaat. Tapi yang lain juga bisa menjadi syafaat seperti Al-Quran, seperti eh, anak itu bisa memberikan syafaat, syafaat. Tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu. Dan kita termasuk di surga. Itu terakhir ya. itu dan suami itu. Kalau darah meninggal, balik tapi meninggalnya biasanya buruk itu kalau dengan orang yang buruk tapi meninggalnya dalam baik, bukan yang cepat, nggak formasinya tak gimana. Tadi bicara tentang dia harus kan banyak berarti. Jadi intinya kalau orang itu istiqomah di dunia dengan amal baik itu akan husnul khotimah. Istiqomah itu sampai akhir ya. Istiqomah itu sampai sampai akhir. Kalau seseorang meninggal misalkan meninggal di kamar mandi misalkan, baik tidak? Itu tidak baik sebenarnya. Bukan berarti kalau dia meninggalnya di kamar mandi itu buruk, tidak. Selama dia istiqomah dari awal sampai akhir, terus meninggalnya di qadarullah di kamar mandi kepleset atau meninggalnya di jalan ketabrak dan sebagainya, pada dasarnya dia tetap masih dia itu husnul. Gitu. Intinya seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat berkah ibu ya. Sampai ketemu lagi di tanggal berapa? Sudah ada kesepakatan? 14 insya Allah ya. Itu ini ya. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat berkah. Mohon maaf pekan depan tidak bisa. Tak betul. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.